Selamat datang di Elis Mulia Channel. Jangan lupa subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 9. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Elis Mulia Sari Rahayu. Semoga semua sehat selalu dan tetap semangat. Pada video kali ini, Ibu akan membahas materi bab kedua, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun yang menjadi tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menjelaskan makna pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah, kita mulai pembahasan materi kita. Yang akan kita bahas adalah makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdapat 4 alinea. Alinea pertama, alinea kedua, alinea ketiga, dan alinea keempat. Dan ini merupakan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kita simak sama-sama. Yang pertama adalah alinea pertama. Alinea pertama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia. Karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Artinya, kita harus menentang semua bentuk yang memiliki sifat penjajahan dalam berbagai kehidupan. Ini adalah ketika penjajahan zaman dahulu. Tetapi, tidak hanya penjajahan antara bangsa terhadap bangsa, tetapi juga antar manusia, karena sifat penjajahan dapat dimiliki dalam diri setiap manusia. Alinea kedua menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa telah sampai pada saat yang menentukan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih merupakan perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia. Mereka telah berjuang dengan mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa dan negara. Alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Yang paling utama adalah kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ini adalah ilustrasi ketika panen raya yang ada di Indonesia. Alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Hal ini merupakan motivasi spiritual perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Melalui alinea ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, maka bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi kuasa Tuhan yang Maha Esa. Yang keempat, alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia.
Yang pertama adalah tujuan negara yang diwujudkan oleh pemerintah negara. Yang kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Dan yang keempat adalah dasar negara, yaitu Pancasila. Terdapat 4 tujuan nasional bangsa Indonesia. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keempat tujuan negara tersebut merupakan arah perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka. Kemerdekaan yang telah dicapai harus diisi dengan pembangunan di segala bidang untuk mewujudkan tujuan negara. Dengan demikian, secara bertahap terwujudnya cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sekian penjelasan materi ini, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa selalu berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.